Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Kita bersyukur kalau malam hari ini boleh kembali hadir dalam ibadah doa di gereja yang kita kasihi. Kalau tidak keberatan, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita mau saat teduh, karena kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan, anugerahnya di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berkurang. Terima kasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Musik boleh mengalunkan pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau selalu ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, jamah hati kami agar hati kami boleh selalu melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, pujilah hentinya ku
Kita berdoa, Bapa, kami datang pada malam ini. Kami ingin supaya ini bukan saja kebiasaan, tetapi kerinduan untuk datang menyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu, mendengar firman-Mu dan berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Dari awal sampai akhir kami mohon Roh Kudus menguasai semua kami. Dan biarlah keluarga kami yang kami tinggalkan, dan juga mungkin ada di rumah masing-masing, mereka ada dalam anugerah dan pemeliharaan-Mu. Kami menolak roh lain yang mengganggu kami dalam konsentrasi, menaikkan doa-doa kami, permintaan permohonan kami kepadamu. Gangguan itu kami sadar bahwa ada penguasa-penguasa udara, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Kami bersama-sama sehati dalam kuasa kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir, tidak mempunyai tempat di dalam ruangan ini, dalam pikiran kami, karena kami hanya mengizinkan Roh Kudus Allah yang menguasai dan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami pohon semua ini. Amin. Kita di setiap hidup ada pergumulan, masalah, persoalan, perkara apapun. Tapi karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi, kita mau naikkan pujian ini. Di dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu
selalu indah bagi kehidupan kita. Saya memberikan kesempatan kalau ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta Tuhan, mari silahkan. Ada? Oh, silahkan. Daripada tidak ada saya aja. Mudah-mudahan tidak bosan. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Saya baru sadar bahwa saya dikasih tahu sama istri, "Pih, kamu tahu nggak? Dulu tuh kamu sering ditupang tangan sama saya." Wah, saya bilang, "Kenapa? Kamu kan dulu harusnya ini Bu Ana ya yang menyaksikan, mungkin lagi dalam perjalanan." Karena kan dia bilang ke saya, "Kamu itu susah diatur, keras kepala dan gampang emosian," katanya. Ya memang saya sadarin Bapak Ibu ya. Dan memang waktu itu saya mengenal Yesus tetapi tidak ada kasih. Dan Roh Kudus itu sangat jauh dari hidup saya. Jadi saya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi saya mengakuin bahwa Tuhan Yesus itu ada, Bapa di sorga ada. Tetapi Roh Kudusnya tertutup. Hati saya menutup Roh Kudus. Jadi pas dibilangin gitu saya kaget dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa doa-doa yang sungguh-sungguh untuk kita doakan itu memang Tuhan jawab sesuai waktu Tuhan. Dan saya sempat nanya juga, "Kenapa kamu tumpang tangan ke saya pas lagi tidur?" "Ya kalau kamu bangun wah pasti kamu marah," katanya. Dan saya berpikir betul juga ya, memang ada cara-cara Tuhan melalui istri, mungkin anak-anak kita perlu tumpang tangan Bapak Ibu ya. Walaupun selama ini ya istri saya juga sering kali menjengkelkan ya, itu memang kehidupan dalam rumah tangga. Jadi kalau adem-adem aja juga tidak mudah seperti itu menjalani. Tapi kami percaya bahwa kita perlu mendoakan satu sama yang lain, apalagi di keluarga dulu. Yang penting keluarga dulu kita doakan satu hati ya. Memang banyak sekali pergumulan yang saya alami, tapi Tuhan bereskan satu persatu. Karena kenapa? Yang penting kita percaya, terus bersyukur, dan memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara saat kita dalam kesusahan untuk bersyukur tuh. Memang berat begitu ya. Kayaknya seperti membawa beban. Tetapi Tuhan suruh kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ya kita pentingnya berdoa, doakan Bapak Ibu anak kita yang mungkin bandel, susah diatur ya, kita serahkan aja Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya. Penting sekali untuk berdoa untuk keluarga. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untung Pak, tumpang tangan bukan tumpang kaki ya. Saling tumpang tangannya suami istri gantian. Tapi yang paling enak pas lagi tidur gitu ya. Tapi jarak jangan terlalu ini, jarak jauh aja sedikit ya. Saya juga ketika mau melayani Ibu Alma suka tumpang tangan sama saya ya. Dalam arti mendoakan secara khusus. Nah, setelah sekian lama Ibu Alma memang mengalami keadaan sampai sekarang ini, saya lebih mengerti gitu ya, lebih tahu pada waktu ada yang tiba-tiba misalnya dia merasa lemas, kakinya mendadak kram, dan kemudian gulanya naik rendah ya, makin tahu gitu. Apalagi juga selalu didoakan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak yang di rumah yang menonton YouTube ini, juga yang hadir di sini ya, Bapak Gembala, Ibu Cucu dan semua teman-teman. Dan tadinya saya suka malu ntar nama saya disebut, jadi udah tinggal nungguin, udah habis Pak Siombing, Pak Kris, pasti ntar lagi saya gitu ya. Bener, habis itu Ibu Alma, baru Pak Diki ya.
Saudara benar ya, kekuatan dari Tuhan. 2019 harusnya saya di ring, ya tapi kemurahan Tuhan sampai sekarang ada baik-baik ya. Dan saya bisa tahu manah mah yang kambuh, ya walaupun empedu sudah diangkat, jadi saya sudah tidak punya kepahitan ya. Nah, jadi saya bisa ini, saya coba-coba kepingin minum kopi encer gitu ya, setengah saset ampun, dan ternyata memang pas malam dia mulai kerasa ya. Jadi udah tahu pengobatan untuk diri sendiri memang kita sendiri yang tahu keadaan tubuh kita. Kemarin ya ketika kami kontrol di bagian saraf, memang saya masih harus terapi ya, punggung belakang bagian bawah lumbal kelima ya, itu memang ada ada gangguan. Dan jadi saya dengan Ibu Alma, nah kemarin karena kami nomor 36-37 cukup lama ya, Dokter Ani di Rumah Sakit Kasih Bunda itu memang banyak pasiennya, walaupun ada juga Dokter Sofi yang tidak terlalu banyak. Teman-teman yang di sana katakan, kenapa Pak tidak ke Dokter Sofi? Sama, saya bilang iya, kasus istri saya memang yang menangani adalah Dokter Ani yang tahu segala keadaannya, karena tidak hanya stroke kanan kiri, khususnya gangguan di saraf ya. Dan saya katakan bahwa ini Gusti Allah yang menolong kami ya, karena mereka Muslim. Dan kemarin mendadak tiba-tiba Ibu Alma pusing, berputar, dan dia langsung tersandar dan keluar keringat dingin ya. Makin lama kalau istri mengalami keadaan seperti itu ya, saya bisa tenang ya, karena sudah menghadapi sekian puluh tahun ya. Dan saya tenang, saya hanya berdoa pendek, Tuhan Yesus tolong. Saya berpikir ini pasti tadi siang itu jam 11-an makannya nggak banyak. Nah, tapi pada sisi lain bisa jadi gulanya rendah, karena tadi malam saya kasih setengah lagi ya, tadi malamnya, dan kemarin pagi kasih lagi yang satu. Itu obat sangat bagus ya, Vonilin, cukup mahal kalau beli di luar, tapi Dokter Andreas memberikan obat itu ya untuk gula. Nah, saya ditolong oleh ibu-ibu yang di situ ya. Dan kemudian saya pikir saya mesti beli roti sama teh pucuk ya. Kalau orang diabetes, kalau drop mesti kasih yang manis ya. Saya lari, saya ke apotek minta obat Proneron, itu obat untuk pusing saraf, langsung ke saraf pusat, tapi nggak dikasih. Istri Bapak pasien siapa? Pasien Dokter Ani, sekarang sedang bunuh. Mereka tidak mengasih, artinya mereka telepon Dokter Ani ya. Dan kemudian saya beli minuman dan kemudian saya kasih ya, karena memang jalannya, saya bilang mau pakai kursi roda. Nah kadang-kadang banyak orang-orang apalagi sudah lanjut suka nggak mau ya, kalau naik kursi roda atau apa, maunya jalan walaupun udah sedikit sulit. Dan akhirnya Dokter Ani perawatnya katakan, silakan Pak Diki, nomor 36-37, nomor 19 juga belum sampai, ada satu ibu. Terus saya bilang, Ibu maaf ya ini sedikit. Dan kemudian disuruh tidur di bagiannya cukup lama, saudara, 20 menit itu ya, yang ngantri banyak. Tapi sudahlah kata dokter, nggak apa-apa ya. Dan saya
pikir ini mesti makan ini kemungkinan dari belum makannya. Dan benar saudara, di bawah lantai 1 ada Indomart, dan kemudian ada makanan siap saji yang tinggal dipanasin. Udah gitu pulang ke rumah aman ya. Tapi pas sampai di rumah lapar, bagus dah ya. Jadi makannya kalau lagi ini bisa sampai 5 kali sehari ya. Tapi terus aja ya. Dan saya baru ya berkali-kali saya katakan bahwa menjadi seorang wanita atau seorang istri yang ada suami atau anak-anak itu sangat sulit, mengalami kesulitan untuk berpikir masak apa, ya, belanja apa ya. Sebab itu ada ibu-ibu yang di pasar bingung, kenapa Bu? Ya bingungnya mau belanja naon ya mah ya. Dan ya, kalau dikasih ini bosan ya, udah. Jadi kita perlu berpikir apa kira-kira hari ini, besok apa lagi ya. Nah, terima kasih buat para ibu ya yang begitu perhatian kepada para suami ya, dan juga untuk anak-anak. Itulah pertolongan Tuhan kemarin ya, bahwa Tuhan begitu baik, dan Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk bertindak dengan tenang ketika keadaan memang bisa membuat kita jadi panik. Tuhan Yesus baik, saudara. Tuhan Yesus baik buat rumah tangga kita. Tuhan Yesus baik buat anak-anak kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Diki. Pak Diki juga harus diberi Tuhan kesehatan, kekuatan untuk merawat Ibu Alma. Gak mudah. Biasanya istri yang merawat suami, tapi ini suami merawat istri ya, kebalikan. Tapi bagus, luar biasa, diberikan kekuatan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan ada. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat
Bapa yang di sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia, kemurahan dan kebaikan-Mu yang selalu kami alami di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha setia, yang selalu menjaga kami, melindungi kami, dan melakukan hal yang terbaik bagi hidup kami ya Tuhan. Masa depan kami, perjalanan hidup kami aman di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur pada malam hari ini boleh ada di tempat ini. Engkau memberikan waktu khusus bagi kami, di mana kami boleh beribadah di dalam persekutuan doa malam, di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Itu jauh melebihi apa yang kami miliki ya Tuhan, karena Engkau adalah permata yang berharga bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu adalah perkataan yang kekal, berkuasa untuk menyelamatkan kami dan mengarahkan kami untuk semakin mengenal apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan terlebih Roh Kudus juga yang memberikan kekuatan agar kami dapat melaksanakan apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami, supaya iman kami terbukti menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang kami jumpai, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Oke. Firman Tuhan akan saya buka dengan satu ilustrasi ya Bapak Ibu ya, yang menggambarkan kehidupan di sekolah, di kelas nih ya. Jadi ada satu guru itu meminta murid-muridnya untuk menggambarkan sosok Tuhan seperti apa ya, Tuhan yang mereka kenal. Mereka semua menjawab, Tuhan itu seperti papa saya, seperti papahnya mereka. Ada anak si A kita sebut ya, dia orang kaya. Kenapa? Karena papanya adalah seorang dokter. Udah pernah dengar gak ilustrasi seperti ini? Serius? Enggak seru. Enggak seru ya. Ujungnya apa? Udah pernah ya? Yang khotbah dari saya atau melihat dari YouTube seorang hamba Tuhan? Dari WA ya? Pernah ya? Tante Ani pernah pakai ya? Udah kebaca ya? Diulang lagi, aduh bosen deh jadi. Aduh. Ya udah tahu lah ya. Kalau bapaknya seorang dokter berarti dia menganggap Tuhan yang dia sembah sebagai seorang dokter. Sesuai Alkitabiah gitu ya, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, sama seperti dokter dapat mengobati orang sakit. Kemudian anak yang si B itu karena bapaknya seorang arsitek, maka dia menggambarkan Tuhannya seperti seorang arsitek. Tugasnya arsitek itu apa Bapak Ibu? Menggambar, mendesain, merancang suatu bangunan. Sama seperti Tuhan yang sanggup menggambarkan hati manusia menjadi lebih indah dari yang sebelumnya. Berpuisi lagi dia ya. Kemudian yang C, ada anak yang bapaknya seorang nahkoda gitu ya. Nahkoda itu tugasnya apa? Mengemudikan kapal ya. Seorang nahkoda itu harus pintar dan ahli di dalam mengamati kondisi laut juga. Jadi dia harus tahu betul
kondisi lautnya itu mendukung dia untuk berlayar atau tidak. Jadi bukan hanya jago dalam mengendarai kapal ya, tapi dia harus tahu alam, cuaca gitu ya, waktu, kapan yang pas untuk mengendarai kapalnya. Dan dia menganggap Tuhan sebagai nahkoda, itu lebih alkitabiah. Makanya dikatakan Tuhan Yesus juru kemudiku, betul? Tuhan Yesuslah nahkoda hidup kita ya. Jadi dia yang mengarahkan kita, kemudian memimpin kita ke langkah yang benar, intinya seperti itu. Ada juga yang menganggap ya bahwa Tuhan yang dia sembah itu sebagai pilot kah yang membawa kapal terbang, membawa penumpang ke tempat tujuan dengan selamat, sama seperti Tuhan Yesus. Anak ini pintar dalam berkhotbah. Yesus juga menjadi jalan keselamatan, membawa orang berdosa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita adalah penumpangnya Tuhan Yesus. Suatu saat kita akan dibawa ke sorga. Dan kemudian ada yang anak si E menganggap bahwa Tuhan itu sebagai artis, ya kan, karena bapaknya artis. Artis itu tugasnya apa? Muncul di televisi, dilihat oleh banyak publik ya. Alkitabiah jawabannya sama. Tuhan Yesus juga kan, di mana Tuhan Yesus berada berbondong-bondong banyak orang mengikuti dia gitu ya. Tetapi ada satu, udah kebaca apa itu? Pemulung. Iya, kucel sendiri ya seragamnya gitu ya. Kemudian sepatunya kurang bagus, mukanya cemong-cemong. Dianggapnya Tuhan itu sebagai pemulung karena bapaknya seorang pemulung. Bagaimana reaksi anak-anak yang lain, Bapak Ibu? Terkejut dan sangat marah. Apaan sih kamu? Masa Tuhan pemulung? Kayak gak ada harganya Tuhan itu. Tuhan tuh maha mulia loh, maha dahsyat, maha kudus, gak mungkin dia pemulung. Kenapa? Karena kan kalau yang namanya pemulung itu kan mengambil sampah kan, betul? Mengambil sampah, lalu sampahnya dikumpulkan, dibersihkan, dicuci, dan bisa didaur ulang. Itulah hidup kita di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mau gak Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu sampah? Memang sebenarnya di mata Tuhan itu, ini maaf ya, emang sampah. Karena kita itu manusia yang berdosa, yang patut dimurkai Allah, patut mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu pemulung Bapak Ibu. Dia melihat ke dunia, mencari orang yang berdosa. Ingat di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Berinisiatif untuk mencari Adam. Makanya keluar kata, di manakah engkau? Apakah seperti itu Tuhan tidak tahu kalau Adam sudah melakukan dosa? Tahu. Tetapi tetap dicari Bapak Ibu. Makanya kita tuh orang Kristen itu orang yang sangat enak betul. Kalau menganggap kita tuh orang Kristen itu enak hidupnya, memang betul enak. Ada jaminan masuk ke sorga, ya, di dalam Kristus. Hanya karena apa? Hanya karena iman, bukan karena perbuatan suci kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang melayakkan kita. Untung kita gak hidup di zaman perjanjian lama. Kalau Tuhan melihat manusia yang berdosa, langsung sikat, langsung hajar. Untung kita di dalam perjanjian baru, dipersatukan di dalam darah Kristus, kalau bahasanya gitu ya. Iya, kita ini manusia yang durhaka, tidak ada artinya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kita. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam konteks perjanjian lama, jangan coba-coba datang ke tempat ibadah dengan kondisi yang berdosa. Kita masuk, mulai masuk dalam pintu gerbang depan gereja aja, kalau Tuhan bersikap dalam perjanjian lama, itu sudah dimusnahkan kita. Makanya orang Israel ya, di Gunung Sinai Tuhan bilang, awas jangan dekat-dekat ya, karena aku kudus. Sekali kau langkah kakimu menyentuh dasar gunung itu, kaki itu, maka Tuhan bisa melanda engkau. Melanda artinya apa? Membinasakan, saking kudusnya. Tapi kita bisa kan masuk ke gereja ya kan, dengan sepatu mungkin dari luar kan kotor kan, abis nginjek tanah atau mungkin tak sengaja nginjek kotor.
ampun. Tapi ketika kita masuk ke gereja, apa Tuhan akan menghajar kita? Kamu berdosa, keluar kamu dari gereja ini. Enggak. Kenapa? Karena kita yang tadinya sampah sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Iya. Gitu kan? Dan itu memang ada dasar ayatnya Bapak Ibu ya. Di dalam Roma pasal 5. Nah, ini udah jelas ya. Ya sorry lah kalau ilustrasinya membosankan. Anda udah pernah dengar gitu ya. Wah, Tuhan tuh pemulung ternyata ya. Kalau jadi dokter, nahkoda, artis apalagi itu mah masih inilah ya, masih keren, masih bagus. Ini jadi pemulung. Oh benar, emang Tuhan kita pemulung. Amin. Tuhan kita pemulung, amin. Pemulung yang maha mulia, mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan, untuk dikuduskan, untuk disucikan dan dibenarkan. Dan Tuhan mencari kita yang sampah, tujuannya apa? Supaya kita hidup berkenan di hadapannya, dikasih kesempatan. Boro-boro orang lain yang namanya sampah buang. Ada orang yang bocor mulut, tukang gosip, udah dijauhin. Tapi kalau Tuhan, aduh sedih-sedih, tapi tetap dicari loh. Jadi kita tuh tetap dicari. Ya. Roma 5 ayat 6 sampai 8 lah ya. Ayat 6 sampai 8. Boleh ditampilkan? Ayat 6 sampai 8. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Nah, ini udah jelas loh. Nah, saya bacakan ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ingat, Yesus mati di kayu salib bukan untuk orang yang benar. Kalau ada seseorang mati untuk orang yang benar, terbayar sudah kematiannya. Karena dia baik, karena dia benar. Tante Sulis baik kepada saya, lalu ditodong dengan pistol oleh perampok. Lalu saya berdiri di depan Tante Sulis sehingga pelurungnya mengenai saya. Mati, wajar karena Tante Sulis baik kepada saya. Tuhan Yesus, boro-boro manusia, jahat, penuh dosa, tidak mempermuliakan Tuhan, menjauhi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau, ibarat kata pedang, mau menusuk kita yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus menghalangi berdiri di depan kita. Seperti itulah salib Bapak Ibu. Ingat, bukan untuk orang yang benar ya. Karena Alkitab sendiri pun berkata, tidak ada satupun orang yang benar. Untuk orang durhaka. Sebab tidak mudah seseorang, ayat 7. Nah ini udah jelas. Mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati untuk orang yang baik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ini ada penjelasannya lagi. Ketika kita masih berdosa. Wah, jadi orang Kristen itu betul-betul anugerah yang sangat luar biasa. Amin. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi ahli waris kerajaan sorga. Menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sebenarnya syarat mutlaknya kita harus hidup sempurna di dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi karena Yesus manusia yang sempurna, hidup di dalam hukum Taurat, menggenapi semua rencana hukum Taurat, maka kita yang tidak hidup di bawah hukum Taurat menjadi sama seperti orang yang hidup di dalam hukum Taurat oleh karena kita sudah tinggal di dalam Yesus Kristus yang sempurna di dalam menjalankan hukum Taurat. Kan ada ilustrasinya kan, seperti yang Bapak Daniel Tirta kan. Ketika kita naik pesawat, kita bisa nggak dibilang kita terbang? Gimana sih ilustrasinya?
Padahal yang terbang itu kan pesawatnya ya. Iya. Gini, Om Diki misalnya pulang ke Manado naik pesawat terbang ke Manado. Padahal yang terbang bukan Om Dikinya kan, pesawatnya. Nah kita juga seperti itu. Kita sudah sempurna di dalam hukum Taurat karena kita tinggal di dalam Yesus yang betul-betul menghidupi hukum Taurat itu. Jadi kita udah sama. Jadi Bapak Ibu, anugerah itu sangat luar biasa dan anugerah itu harus dijaga dengan kekudusan hidup. Kalau Tuhan mempercayakan anugerah keselamatan dalam hidup kita, maka pergunakanlah anugerah itu untuk berbuat kebaikan. Ingat Bapak Ibu, keselamatan itu anugerah. Tetapi ingat, anugerah keselamatan melalui iman harus dibuktikan melalui perbuatan kita. Sekali lagi saya tekankan, Yakobus juga bilang iman tanpa perbuatan itu sama hakikatnya mati. Tidak ada artinya. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang mempraktekkan ajaran Kristen yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya saya waktu kemarin di Raya 2, kalau dibilang istilahnya orang Kristen hidup di dunia ini itu berdandan, mempercantik diri, betul, dengan perbuatan baik, dengan kesalehan hidup kita, supaya ketika Yesus datang yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki kita, maka kita tampil kudus di hadapannya, tampil cantik. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan sia-siakan keselamatan itu. Waktu Tuhan berikan kepada kita di dunia, pergunakanlah dengan sebaik mungkin, pergunakanlah dengan sebijaksana mungkin, sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena kematian Kristus di kayu salib bukanlah perbuatan sia-sia yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Apakah ketika Yesus sudah membebaskan kita dari ikatan dosa, apakah kita tetap mau diperhambakan oleh dosa? Tidak. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita harus memperhambakan diri kepada Tuhan Yesus, bukan lagi kepada dosa. Sampai akhir hidup, apapun yang terjadi, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya akan selalu memimpin dan menyertai hidup kita. Itu janji Tuhan. Manusia boleh tidak setia, orang lain boleh tidak memperhatikan kita, tetapi masih ada Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Dia memperhatikan kita. Orang lain mungkin boleh mengabaikan kita, tidak menganggap kita. Mungkin orang lain menganggap kita, oh secara pandangan dunia, tetapi Yesus Kristus tidak. Orang tidak memperhatikan kamu, ketika dalam berdoa namamu pun tidak disebut oleh orang lain, jangan berkecil hati. Yesus memperhatikan hidupmu, amin. Setiap yang kecil di dalam dunia ini tidak terlepas dari pandangan Tuhan Yesus, termasuk kita. Orang lain tidak menganggap kita, tidak menyebutkan nama kita, tetapi nama kita tertulis di telapak tangan kanannya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, namanya gak disebut dalam doa, biarin. Yesus itu tahu kita. Michael Gultom lahir dari keluarga ini, menjadi seorang pelayan Tuhan di GGP Maranatha Cimahi, ada di kitab kehidupan Allah. Tapi di sini nggak ada yang kayak gitu ya, kecuali kalau udah lansia, ya iyalah. Makanya tante cucu hebat, bisa spesialis doa orang sakit. Oh banyak tuh, tanpa catatan pun.
Bapak ini, makanya saya juga kadang dalam hati ini usia udah nah, hebat kan? Ya itu anugerah ya. Yang muda hati-hati, kalau masih muda udah pelupa, ketika tuanya gak akan sama kayak tante cucu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa ya. Udah segitu aja. Bapak yang di sorga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar itu boleh mempengaruhi hidup kami untuk semakin mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan mempergunakan anugerah Tuhan dengan sebaik mungkin melalui perbuatan baik, melalui ketaatan, melalui kesetiaan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah janji-Mu. Aku tidak akan pernah membiarkan Engkau sedetik pun. Itulah janji yang kami pegang. Kalau kami berdosa ya Tuhan, tegur kami dalam hal apapun ya Tuhan, agar kami balik lagi kepada Engkau, supaya kami tidak binasa, supaya kami tidak hidup di luar Kristus, tetapi kami menjaga kekudusan hidup. Tolong kami ya Tuhan, iman kami biarlah tetap setia sampai mati. Kami tidak mau meninggalkan Engkau, tetapi kami mau mempergunakan iman kami di dalam memperluas kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mari kita beri waktu sebentar untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh ada semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa yang memberi kekuatan pribadi lepas pribadi. Kami ada kalau semua pada malam hari ini karena semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya ajak untuk bangkit berdiri semuanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih-Mu. Mari katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidup
ada. Haleluya. Ku ada sebab anugerah. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat kasihan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur padamu Yesus. Kau teramat baik. Kau sangat baik. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Hormat bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan, perlindungan, lawatan Tuhan yang begitu sempurna kepada kita semua. Terima kasih Bapa untuk doa Rabu malam ini di GGP Maranatha. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menjamah mengurapi setiap kami. Haleluya Bapa, kami memerlukan Tuhan pimpinan daripada Roh Kudus. Kami tak mampu Bapa untuk melakukan segala sesuatu tugas pelayanan tanpa pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melayani di gereja kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa bersama-sama bersekutu memuji menyembah Engkau di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa untuk anak-anak kami boleh sekolah, boleh kuliah. Terima kasih Bapa, kami yang masih bekerja. Terima kasih Bapa untuk usaha dagang atau bisnis yang dikelola. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Semua karena kebaikan yang pada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, ibadah doa Rabu malam ini Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu silakan boleh duduk. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita memerlukan kasih Tuhan. Kita memerlukan pengurapan Tuhan. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita ke depan. Haleluya Tuhan. Terima kasih.
Aku perlu Engkau Bapa. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Waktu dekat dalam hati-Mu. Rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hati ini ya Tuhan. Penuhi hatiku hadir-Mu. Amin Tuhan. Memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat. Dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
Kami memerlukan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kasih-Mu boleh memberi kekuatan, kasih-Mu boleh melayakkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau pada malam hari ini ya Bapa, kami mau bawa pokok doa kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, untuk para majelis, juga para pelayan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Bapa dalam sorga, kami mau menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di GGP Maranatha ini. Penuhi dengan kasih-Mu ya Bapa. Penuhi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau ada saat ini ya Bapa, jemaat-Mu yang tidak ada kasih lagi ya Bapa, Engkau menolong Bapa, Engkau menjamah, Roh Kudus yang menjamah. Biarlah kami ya Bapa, hidup kami penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita doakan untuk jemaat kita. Kita berdoa bersama-sama, kita buka suara. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan pengurapan-Mu ya Bapa. Mereka tidak mampu ya Bapa hidup dengan ketulusan hati tanpa pimpinan Roh Kudus. Kami percaya ya Bapa, Roh Kudus selalu menyertai, menjamah setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapa dalam sorga, supaya kami tidak sombong, supaya kami selalu merendahkan hati ini di hadapan Engkau ya Bapa. Kami membutuhkan kasih Engkau ya Tuhan. Tolong Bapa, Roh Kudus jamah setiap kami ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami mau bawa Tuhan para majelis ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu ya Bapa. Bapak Gembala dan Ibu memerlukan kasih Tuhan yang begitu sempurna itu. Para majelis membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan melayani Engkau penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami harus mengucap syukur karena Engkau telah menebus kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh diselamatkan oleh kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan Tuhan setiap para majelis, para pelayan-Mu melakukan tugas tanggung jawab penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong Bapa. Kami terbatas Bapa. Roh Kudus tolong setiap kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami membuka hati ini malam ini. Roh Kudus yang menjamah setiap pelayanan kami ya Bapa. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, saat kami melayani Engkau, kami akan dihormati oleh Bapa yang di sorga. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan yang selalu memberi kekuatan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, setiap kita menjalani kehidupan kita terlepas dari masalah selalu ada. Kita tak pernah dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang memang membuat kita tidak berdaya. Tapi kalau pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Di setiap musim hidup kita selalu melihat kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama Tuhan Yesus kita akan diberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Yes, Dia. Bersamamu
bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari angkat pujian ini, bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari katakan pujian ini di setiap musim hidup. Di setiap musim hidupku, haleluya, selalu kulihat setiamu, amin Tuhan, melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, haleluya Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bapak Ibu semua, kalau pada malam hari ini saya memberikan kesempatan, Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi. Bapak Ibu, kita percaya ada Tuhan yang selalu memimpin setiap kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Mari serahkan segala pergumulan kita. Tuhan Yesus yang selalu menolong. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan-pergumulan yang belum diselesaikan sama Tuhan. Mari Bapak Ibu malam hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, hamba mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian lagi rapnya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi.
pokok doa berikutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk HUT GGP yang ke-102 hari Sabtu tanggal 29 Maret. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk Bapak Yeremi sebagai ketua. Biarlah diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Pak Yeremi bersama tim panitia yang lainnya untuk dana, untuk cuaca, begitupun untuk keamanan. Mari kita sama-sama doakan HUT GGP yang ke-102 ini yang diadakan di GGP Maranatha Cimahi. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan. Tuhan yang boleh turut campur tangan dalam setiap acara ini. Mari Bapak Ibu kita doa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap acara HUT GGP Maranatha Cimahi yang ke-102. Kami percaya Tuhan, Kau yang menolong Tuhan. Untuk Pak Yeremi sebagai ketua panitia, berikan hikmat-Mu ya Bapa. Hamba-Mu ini terbatas ya Tuhan. Hamba-Mu ini memerlukan pertolongan pengurapan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang beliau kerjakan semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. GGP yang ada di Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Handriana sebagai Ketua Umum GGP Maranatha sidang luar biasa yang baru. Kami percaya Tuhan Kau menolong pengurapan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada sorga itu. Persatukan kami ya Bapa, GGP yang ada di Indonesia bersama kasih Tuhan. Kami boleh melayani pekerjaan Tuhan penuh dengan kasih Tuhan. Persatukan kami ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk acara demi acara nanti ya Bapa. Kau turut campur tangan untuk setiap yang terlibat dalam tugas ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang turut campur tangan. Begitupun untuk dana ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyediakan sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan hitungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk cuaca. Biarlah cuaca pada hari nanti biarlah terang Bapa. Kami boleh menikmati acara ini dengan penuh damai sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk keamanan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menolong ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan setiap keamanan baik dari TNI atau Polri yang mungkin akan hadir nanti. Kami percaya malaikat-Mu berkemah di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan acara HUT GGP Maranatha boleh berjalan dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau bawa Tuhan GGP yang ada di Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan. Biarlah GGP ini ya Tuhan boleh menjadi gereja yang selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa. Kalau menurut hitungan hari Sabtu ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang menyediakan kebutuhan pokok mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan harga-harga boleh terjangkau ya Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Berikan cuaca yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sedang mengalami keadaan lemah tubuh atau sakit. Biarlah Tuhan yang menolong. Dan kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita, saudara seiman kita yang mungkin saat ini kena PHK. Mereka sedang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong. Tuhan Yesus akan membukakan jalan. Tuhan Yesus akan pelihara mereka sekalipun mereka tidak bekerja. Bukan tidak dijawab Tuhan, tetapi Tuhan sedang bekerja, mencari yang terbaik buat semua saudara-saudara seiman kami. Bukan tidak dijawab Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan
Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita semua. Untuk pokok doa ini saya minta ibu cucu sekalian menutup doa Rabu malam ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami boleh berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan menghibur hati anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit, supaya tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi sakit penyakit yang dialami. Kami tetap mendukung dalam doa untuk kesehatan Pak Kris, untuk Pak Moritz, untuk kesehatan Ibu Alma, untuk Pak Ferdinand, untuk Ibu Reni. Tuhan, hamba boleh menyerahkan juga untuk Ibu Rosi yang harus dioperasikan, ada kista di kandungannya. Hamba boleh menyerahkan untuk kesehatan Ibu Susi, untuk Ibu Uci juga Tuhan, untuk Pak Tirto, untuk Pak Silas. Mari Tuhan, Kau tolong mereka yang merawatnya, diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendampingi. Terima kasih Bapa, hamba boleh menyerahkan segala pergumulan anggota jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong juga Tuhan segala pergumulan secara ekonomi. Tuhan, hamba boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Baik para bapak, ibu maupun ada pemuda-pemudi yang lulus S1 atau SMU dan ingin bekerja. Tuhan yang turut campur tangan. Bapa, mari Tuhan, Engkau yang membukakan jalan. Kasihani Tuhan. Hamba juga boleh berdoa untuk perusahaan di mana anggota jemaat kami boleh bekerja, boleh tetap berproduksi, tetap ada order-order sehingga tidak terjadi PHK. Tuhan kasihani kalau ada yang mengalami PHK pada saat ini. Hamba percaya Engkau memeliharakan mereka dengan keluarga, kebutuhan untuk biaya sekolah, biaya kuliah, biaya hidup sehari-hari. Juga mungkin ada cicilan rumah ataupun untuk cicilan mobil atau motor. Mari Tuhan, Kau bukakan jalan, beri kekuatan, berikan hikmat kepada kami juga untuk mengatur keuangan dengan bijaksana. Hamba percaya Kau tidak pernah tinggalkan. Kau juga memberkati anggota jemaat kami yang membuka usaha, baik berdagang, buka warung, buka toko, buka kantin, rumah makan, dimanapun anggota jemaat kami berada. Juga mungkin yang sudah pensiun. Tuhan, Engkau juga yang memelihara, Engkau yang mencukupkan tiap kebutuhan. Hamba juga boleh berdoa untuk masa depan putra putri kami. Tuhan yang memeliharakan mereka, pemuda-pemudi, remaja kami dijauhkan dari pergaulan yang jahat, dari pornografi, dari game, juga untuk judi online. Mari Tuhan, Kau peliharakan, berikan sikap takut akan Tuhan, supaya mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Hamba boleh berdoa Tuhan, jauhkan dari narkoba, juga dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Hamba boleh menyerahkan juga, jangan sampai Tuhan anak-anak muda kami, remaja merokok. Tuhan, mari Tuhan, Kau tolong mereka, jagai mereka dari sikap dari anak orang-orang yang mencoba mempengaruhi. Hamba boleh menyerahkan segala pergumulan anggota jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Hamba percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk terus hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorga, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Tuhan juga kembalikan berkat-Mu lebih melimpah. Dan setelah itu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Dan pertemukan kami
pada waktu ibadah yang akan datang. Hamba boleh berdoa untuk ibadah besok, ada komisi wanita jam 4, juga komisi pria pada hari Jumat jam 7 malam. Hari Sabtu kami ada doa pagi jam 6 pagi. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati anggota jemaat-Mu untuk boleh berdoa, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Terima kasih untuk para hamba Tuhan yang boleh melayani kami pada malam ini. Kau yang memberkati Ibu Sulistia, juga Engkau memberkati Saudara Michael, untuk Pak Wawa, Pak Tony, untuk Pak Moses, juga untuk Yeremia, juga untuk Pak Agus yang memimpin doa, untuk Ibu Tri. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu, juga untuk Ibu Dewi, Ibu Sulistia sebagai seksi doa di gereja kami bersama Pak Moses. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Setelah itu kami akan pulang. Kami mohon berkat Allah boleh mengalir dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita dan pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan memberkati kita sekalian untuk tetap berharap, beriman kepada Tuhan hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Tuhan memberkati.